Halo, Shalom. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nelinda. Puji Tuhan, hari ini saya berada di Dusun Porot, salah satu dusun yang tertinggi di lereng Gunung Sumbing. Puji Tuhan, hari ini saya juga berada di rumah salah satu anggota jemaat dari GPDI Porot, tempat yang kami layani juga sekarang yang lagi renovasi gerejanya. Sana ternyata ada seorang jemaat yang luar biasa kesaksiannya, yang bisa nantinya menguatkan kita, dan kita tidak lekas-lekas putus asa, tapi kita mau berharap, bersandar pada pertolongan Tuhan Yesus saja yang tidak kita ragukan lagi. Kita dengar kesaksiannya ya. Shalom Mas. Shalom Bu. Namanya siapa nih Mas? Namanya Mas Hadi Bu. Mas Hadi ya. Iya. Mas Hadi mau kasih kesaksian, cerita dong tentang bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan berkat yang tidak kamu duga-duga dulunya. Ya, dulu saya waktu pertama kali resign dari pekerjaan di pengeboran sumur, saya mencoba untuk masuk ke bidang peternakan burung. Di situ saya belajar dan puji Tuhan memang itu jadi pergumulan saya waktu itu. Saya dulu mengira bahwa mungkin saya hanya menyisihkan sebagian uang saya untuk saya simpan agar tidak habis begitu saja ketika saya resign dari pekerjaan saya. Tapi rencana Tuhan memang beda dengan apa yang saya rencanakan. Dan puji Tuhan, mulai akhir 2020 saya masuk 2021, saya mulai mulai melaksanakan peternakan itu, dan puji Tuhan ada hasil. Dan dari situ saya dipelihara Tuhan sampai detik ini. Satu kemurahan yang mungkin yang mungkin saya rasakan bagi saya pribadi, terlebih juga buat keluarga saya di tempat sini. Ya, terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur karena ternyata di balik ketika kita punya rencana, ada rencana Tuhan juga yang terlibat di situ. Amin. Amin, amin. Luar biasa, Tuhan baik bagi depan saya, dan mulai dari situ saya dipimpin oleh Tuhan untuk terus mengembangkan apa yang Tuhan berikan talenta buat saya untuk saya kembangkan sampai detik ini. Tuhan begitu baik buat saya dan keluarga saya. Dan kemarin saya mengalami pergumulan yang mungkin tidak semua orang bisa tahu kondisi saya, karena saya di sini ikut dengan istri di tempat bapak ibu dari istri, dan puji Tuhan kedua orang tua saya mendukung apa yang bisa saya lakukan di tempat ini. Dan saya mengalami pergumulan yang sangat berat, yaitu di mana anak saya minta untuk kuliah, sedangkan saya 1 rupiah pun di tabungan tidak punya, Bu. Saya waktu itu bisa masuk dapat beasiswa gitu. Kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, kita minta petunjuk kalau memang kamu ditentukan Tuhan untuk terus sekolah, pasti Tuhan buka jalan. Namun jika tidak, memang kehendak Tuhan kamu istirahat dulu ya, kita berhenti dulu, kita ambil selah waktu untuk kita ngerancangin yang akan kita jalani besok. Dan tapi memang rencana Tuhan memang luar biasa. Begitu saya katakan amin, saya berangkat sama anak saya dan tes gagal, nggak lolos. saya udah pasti naik gelo dong. Iya, otomatis Bu. Tapi kan saya udah bilang jika memang tidak diterima, itu semua sudah rencana Tuhan, saya bilang. Jadi kita nggak boleh kecewa, saya bilang gitu. Iya. Dan waktu itu saya sama anak saya nggak tahu apa yang di pikiran istri sama anak saya dengan orang tua di tempat ini, karena saya sendiri seorang kepala rumah tangga, harus ibaratnya itu memikir sendiri. Tapi
Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang dasar buat keluarga saya melalui orang tua, adik-adik saya, semuanya campur tangan. Dan itu saya percaya itu campur tangan Tuhan. Jika Pasti. Tuhan yang Ya. bukan Tuhan yang mengatur, saya tidak bisa apa-apa. Puji Tuhan. Terus Ya. piye itu? Terus waktu itu bapak saya bilang jika memang anak pengen lanjut kuliah, kita usaha bareng, kita dukung, karena apa yang diinginkan anak itu pasti yang terbaik. Waktu itu saya bilang sama bapak, saya udah buat bayar punya tanggungan gitu, udah buat bayar tanggungan, dan sama sekali 1 rupiah di ATM atau di tabungan nggak punya sama sekali. Namun Tuhan di situ tunjukkan bahwa memang anak saya harus sekolah, terus habis gitu bapak udah kita dukung pokoknya sebisa-bisanya. Oke, kita jalan 2 bulan, kita harus cari uang sekitar 22 juta dalam waktu 2 bulan. Saya mikir dalam hati saya, apa yang dapat, sedangkan saya itu cuma peternak burung, ibaratnya ya kadang beranak banyak, kadang banyak sedikit buat kebutuhan udah habis. Tapi dari situ Tuhan tuh tunjukkan bahwa aku itu punya semuanya, apa yang kamu butuhkan aku punya semuanya gitu. Terus saya nggak menyangka sekali, saya jalan dengan orang tua, udah kita jual apa yang kita punya, kita masuk, dan puji Tuhan sampai tepat waktu untuk pembayaran masuk kuliahnya itu, puji Tuhan, Tuhan sediakan bahkan sisa lebih dari apa yang saya butuhkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Puji ya. Tuhan, Luar Bu. biasa. Benar, Bu. Aduh. Tuhan Yesus baru kali ini lain yang berpenghasilan tetap itu ada harapan. Tapi kalau kita orang beternak itu, petani itu kan nggak mesti panennya nggak mesti Iya, sama terus, Bu. betul. Dari situ Ini nganu mami kayak